Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus musola, Bapak RT, dan juga sekaligus guru kita selaku pengurus Ustadz Dede Iskandar, juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW, para bapak, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dapat berkumpul, berjumpa dan bersua di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah diiringi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini kita ngaji pada bulan ini sangat sederhana. Agak pakai kopi. Jadi ketua masjid, ketua musola agak pakai pengeluaran. Kalau nggak pakai pengeluaran, amplopnya gede. Kagak ngopi. Kalau ngopi dipotong kopi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siyami. Bab yang menjelaskan tentang puasa. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Wal maqsudu bihi al-huna. Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi pada pagi hari ini kita menjelaskan tentang makna puasa. Yang pertama, puasa itu maknanya imsak. Itu udah pasti dengar kita tuh. Imsak itu artinya menahan. Ya. Pokoknya dalam bentuk apaan aja yang namanya menahan tuh imsak. Kalau misalnya kita pulang dari sini nih, ketemu istri kita ngobrol, kita colek, kagak nengok istri. Diajak ngobrol juga kagak mau bicara. Berarti istri kita sedang apa tuh? Sedang puasa. Ya imsak, sedang puasa istri kita. Puasa berbicara. Itu namanya imsak. Sedangkan yang kedua, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ya. Yang dapat membatalkan ibadah puasa min tulu'il fajri, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, diiringi dengan niat. Itu namanya puasa.
Orang kata kiamat udah deket nih, jamaah baru datang. Nih, yang dimaksud puasa menurut istilah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Jadi yang dapat membatalkan ibadah puasa itu cukup banyak. Termasuk muntah dengan sengaja itu batal tuh. Kemudian makan minum siang hari dengan sengaja batal. Ada yang nanya bagaimana ngerokok? Ayo, batal nggak? Kata RW kan rokok nggak ditelan. Hah? Nggak siang hari di bulan Ramadan, batal nggak? Hah? Ya batal. Kenapa batal? Karena rokok kelihatan aja nggak ditelan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang masuk ke kita. Makanya kalau nggak ada yang masuk ke kita nggak bakalan nikmat itu. Nah ada yang masuk ke kita. Itu yang disebut nikotin apa betul? Coba dah kalau dicek itu kan itu ada yang kuning-kuning tuh. Nah yang kuning-kuning itunya itu yang nikmatnya itu bekas tembakonya itu yang bisa dinikmati masuk ke rongga kita. Itu ngajakin batal. Ya. Kalau nggak ditelan cuma paspus saja, ya biar bagaimanapun yang namanya rokok masuk. Sehingga orang merasa menikmati rokok, kan gitu ya. Merasa menikmati rokok itu, maka jadi batal tetap puasanya. Ini selamat datang Jenderal Masih Musola Riyadul Jannah. Agak dikawal ya Jenderal. Yang lain lagi pada main jadi nggak pada ngikut. Di musola nggak bisa masuk katanya. Nah jadi apa namanya yang membatalkan puasa itu diantara. Termasuk juga kalau kita melakukan hubungan seks siang hari dengan istri kita kalau sengaja batal. Kalau sengaja, kalau lupa enggak. Lupa enggak. Iya lupa kagak. Hah? Hah? Kan main. Dia kalau dibilang kagak batal nambah. Di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan begini, ya. Ajma'un nasiyan kal akli wasyurbi nasiyan. Jadi dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan orang yang lupa melakukan jima hukumnya sama dengan lupa makan dan minum. Jadi nggak batal. Ya. Kalau misalnya kita udah di tengah jalan, ingat bilang sama istri kita, mak, astagfirullah kita lagi puasa ini. Kata istri, kata suami, gimana ini mak? Lanjut, kata istri gitu kan. Tuh. Suaminya menggeblek juga. Oke. Geblek juga. Itu kalau begitu batal. Tapi kalau begitu ingat langsung kita lepas, nah itu nggak batal. Lah kagak enak katanya udah lepas. Enggak ini hukum disampaikan kayak gitu. Ini kan kasus ini terjadi masa Rasulullah bukan sekarang aja. Dulu zaman Rasulullah ada orang Baduy, sahabat Arab Baduy. Di Baduy itu ada Arab. Arab ada yang Baduy juga sampai sekarang masih ada itu. Coba kalau lihat di TV itu kan suka ditayang. Arab Baduy. Tapi tetap walaupun orang Arab Baduy cakep-cakep. Baduy di Indonesia ini cakep-cakep ya. Nanti lihat nggak tuh? Yang di apa namanya? Di Banten. Montok-montok buat itu. Cakep-cakep. Cuman kagak boleh dibawa pulang. Kalau kita nikah harus tinggal di sana. Cuma kalau misalnya dia dibawa ke Jakarta, dia nggak boleh pulang lagi udah ke sana.
Repot juga ya. Ada yang mau nambah nggak? Hah? Pak RW menambah? Ya di sini mah kayaknya cemen semua ini. Ada yang berani nambah? Sama saya udah takut. Nah itu Arab Badui itu datang tuh menghadap Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah dia sambil menarik-narik rambutnya sambil mukul-mukul pipinya. Lalu Rasulullah berkata, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Maka Badui itu jawab, ya Rasul, hari ini nih, siang ini saya celaka. Nah Rasul tanya lagi, apa yang menyebabkan kamu celaka? Celakanya saya di Ramadan ini, siang ini saya bergaul siang hari dengan istri saya. Terus apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Maka jawab Rasulullah ada 3 hal. Yang pertama, kamu harus memerdekakan budak. Ini namanya kifarat, membayar kifarat. Yang pertama harus memerdekakan budak. Kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, hendaknya puasa 2 bulan berturut. Jawab lagi ya Rasul, jangankan puasa 2 bulan. Sebulan aja udah nyelonong. Kalau memang kamu puasa 2 bulan nggak mampu, kata Rasulullah, berturut-turut hendaknya memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 harinya 1 mud. 1 mud itu berapa tuh? 1 liter kurang. Jadi kalau misalnya kita ngasih 1 mud kan ribet duit ya. Udah aja kasih 1 liter. Yang 1 mudnya diniatkan adalah untuk bayar kifarat. Sisanya kita niatkan untuk sedekah. Lalu jawab lagi laki-laki itu, ya Rasul, saya tidak mampu untuk beri makan 60 orang fakir miskin. Akhirnya Rasulullah berdiri sambil ambil keranjang isinya kurma. Kalau memang kamu tidak mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, maka sedekahkan keranjang ini yang isinya kurma kepada masyarakat yang miskin yang ada di sekitar kamu. Dia jawab lagi tuh, ya Rasul, di sekitar saya nggak ada yang miskin. Yang miskin itu saya dengan keluarga saya. Kira-kira saya kalau punya murid nanya begitu, jawabnya begitu terus, saya gampar aja udah. Lah jawab mulu dijawab. Ya. Akhirnya Rasulullah geleng tuh kepala, nggak marahin Rasulullah. Geleng kepala sambil senyum-senyum. Kata Rasulullah, ya sudah. Kalau memang kamu tidak mampu dan ini tidak bisa kamu sedekahkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kamu, karena yang paling miskin kamu dan keluarga kamu, maka sedekahkan kurma itu kepada keluarga kamu. Ini dari hadis ini, dari riwayat ini ada 2 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, orang yang melakukan jima siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan wajib membayar kifarat. Kifaratnya tadi tuh, ya, budak di kita kan nggak ada tuh ya. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya yang terakhir itu. Kemudian kalau dia tidak mampu, yang keduanya boleh dibayarin sedekahnya, kifaratnya oleh orang lain yang mampu. Haji Nuryani mampu misalnya, ya Pak RT jima tapi nggak mampu bayarnya 60 orang fakir miskin, ya Pak Nuryani mau bantuin, boleh dibayar Pak Haji Nuryani. Cuma kata Pak RT, lah besok udah begitu lagi, begitu lagi udah sandeng bayarin.
Kan orang kita mah begitu, ribet orang kita mah. Orang kita jangan dimulai-mulain enak. Ada Haji Nuryani, biarnya Haji Nuryani bayar. Jangan begitu. Kewajiban dia tetap ada untuk membayar fidyah, membayar kifarat kalau nanti dia sudah mampu. Tuh. Ya, jadi jangan disepelekan itu. Maka tahan aja udah, nunggu maghrib. Ya kalau ngeliat istri Roman udah mulai berubah tuh, nunggu maghrib, minggir-minggir aja udah. Ya, ntar habis maghrib begitu buka, selesai sholat bareng-bareng, panggul aja udah istri, gak ngapa-ngapa udah itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi tanya ma Pak Haji Nuryani, Sadede kemarin kemana nggak terawih manggul istri. Mau terawih repot kan, mandi dan lain sebagainya, terawihnya di rumah. Artinya apa? Nggak boleh kita sembarangan. Makanya dipelihara puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa supaya puasa kita jadi sempurna. Paham tuh? Jadi sampai jam berapa? Ya kalau jam 11 amplopnya gedean lagi. Terus yang terakhir, ma'aniyah. Jadi puasa itu harus diiringi dengan niat. Ya. Puasa Ramadan itu kalau tidak niat, tidak sah. Apalagi kalau kita lakukan niatnya siang hari, nggak sah. Ini puasa Ramadan kita niatnya jam 6, nggak sah. Jam 7, nggak sah. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, la yasihhu, tidak sah puasa. Lantas niatnya itu bagaimana? Niatnya itu dalam hadis Rasulullah, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah, rawahul khamsah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa Ramadan pada malam hari sebelum datang waktu fajar, fala siyamalah, dianggap tidak melaksanakan ibadah puasa pada pagi hari. Jadi malam hari harus niat. Niatnya juga jangan digabung. Ini kita kan kadang-kadang pengennya gabung aja ya. Niatnya sekali, maksudnya untuk 1 bulan. Itu biasanya orang yang malas itu. Ya, malas terawih, malas niat. Orang kalau yang lupa niat, kagak niat, biasanya nggak terawih. Coba dah. Kalau yang terawih pasti niat. Kenapa? Karena bareng-bareng kan niatnya. Ya. Kalau yang digabung boleh nggak? Boleh, tapi bukan mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau mengikuti Imam Malik, semuanya soal puasanya harus ikuti Imam Malik. Tuh, puasanya saja semua harus ikuti Imam Malik, jangan pas niatnya doang. Ya. Maka yang bagus itu, kalau menurut Imam Syafi'i, karena Ramadan itu puasa khusus, maka niatnya itu dilakukan setiap malam. Makanya kita alhamdulillah tuh, setiap habis tarawih kan ada niat. Tapi yang kita baca itu baru sunnah hukumnya. Karena dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, ya niat itu ada 2. Ada yang disebut lafzun niat, lafad niat. Nah lafad niat itu yang seperti kita ucapkan. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan. Ayo Ramadan apa Ramadani? Ramadani hadihis sanati lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Makanya ada orang yang mengucapkan nawa itu, ada juga orang yang tidak pakai nawa itu karena hukumnya sunnah. Yang wajib itu di mana? Wajib itu mahalun niyah, yaitu di tempat niat. Mana niat? Fil qalbi, dalam hati. Makanya ketika kita mengucapkan nawaitu sauma godin
hati kita juga ngomong mestinya. Ya. Ini kita kadang-kadang ngucapin nawaitu shauma godin sambil ngobrol sebelah. Ya, mulutnya mah tetap. Jadi harus nyambung. Begitu kita ngucapin nawaitu shauma godin bareng-bareng di musola di masjid, habis sholat tarawih, hati kita ngucapin juga. Saya niat puasa bulan Ramadan esok hari tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita harus ngomong juga gitu. Kalau udah sinkron tuh mulut ucapan dengan hati, berarti kita dianggap sudah niat. Tapi kalau kita cuma di mulut doang, hati kita nggak ngomong seperti itu, kita belum niat. Ya, makanya kalau lagi pas imam itu mimpin nawaitu shauma godin harus konsen kita, harus susuk supaya sampai ke hati kita. Ya, tuh. Ada nggak perbedaan antara niat puasa wajib dengan puasa sunnah? Di sini dijelaskan, qala Syafi'i alladzi yajibu alaihi musaumu la yujzihim indi illa jima'us saumi qabla al-fajri walladzi yatatawwa'u bisaumi ma lam ya'kul wa lam yashrab. Kata Imam Syafi'i, orang yang melakukan puasa wajib nih ya, la yujzihim, tidak cukup dia puasa saja illa jima'us saumi qoblal fajri, kecuali adalah dia melakukan niat ya, melakukan niat qoblal fajri sebelum datang waktu subuh. Puasa wajib itu apa? Puasa wajib itu banyak. Puasa wajib satu adalah puasa Ramadan. Ini yang kita lakukan nih, ini puasa wajib. Itu wajib niatnya malam hari. Terus puasa qadha. Puasa qadha puasa wajib. Ya. Wajib niatnya malam hari. Puasa nazar. Puasa nazar puasa wajib. Ini nanti kalau misalnya saya urusannya tembus, saya niat puasa Senin Kamis, saya najar puasa Senin. Puasa Senin Kamis kan hukumnya sunnah, maka karena kita najar kan menjadi wajib. Gitu. Ya. Niatnya malam hari. Yang kedua, yang keempat adalah puasa kifarat kayak tadi tuh. Mereka yang melakukan jima pada siang hari dengan sengaja kan wajib membayar kifarat. Kalau dia bayarnya puasa 2 bulan berturut-turut, berarti malamnya wajib niat, jangan siang hari. Kata Imam Syafi'i, sebelum datang waktu fajar. Walladzi yatatawwa'u bisaumi ma lam ya'kul wa lam yashrab. Sedangkan puasa sunnah itu, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa apa lagi tuh? Pokoknya puasa-puasa sunnah kata Imam Syafi'i, alladzi yatatawwa'u bisaumi ma lam ya'kul wa lam yashrab. Kalau dia puasa sunnah, maka boleh niatnya siang hari, batasnya zuhur. Dengan syarat kata Imam Syafi'i, malam ya'kul walam yashrab. Dari sebelum subuh sampai sesudah subuh belum makan dan belum minum. Gitu. Ini misalnya hari Senin nih, pagi ini nanti ini misalnya ya, bukan Ramadan, misalnya hari Senin biasa. Nah, kita dari sebelum subuh sampai habis subuh belum makan, belum minum. Karena hari Senin, nah jam 6 atau jam setengah 7 kita niat, karena belum makan belum minum, niat puasa lah, puasa Senin Kamis, boleh. Boleh kata Imam Syafi'i begitu. Kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa sunnah boleh dilakukan seperti itu.
Berikutnya tadi kan pakai melakukan kifarat ya. Orang yang melakukan kifarat. Siapa yang bayar kifarat itu? Kalau ada hubungan suami istri siang hari. Yang bayar kifarat siapa? Apa dua-duanya? Apa suaminya saja? Atau Dede kan yang enak dua-duanya. Nah ini gimana nih? Apa dua-duanya? Apa suaminya saja yang bayar kifarat? Ini kan sering ditanyakan. Ya. Qala Syafi'i walau jama'a sabiyatan lam taglub fakaffaratun wahidatun walau jama'a balighatan kanat kaffaratan la yuzadu 'alaiha 'ala rajuli wa idza kaffara ajza'a anhu wa an imra'atihi. Nah, ini dijelaskan nih. Ya. Kalau misalnya kita hubungan dengan istri kita itu belum balik. Ada enggak orang yang kawin istrinya bukan belum balik, ya istrinya masih anak-anak, belum balik. Kalau orang dulu mah ada yang ya. Orang dulu kan kadang-kadang istrinya umur 12 tahun, ada dulu. Ya, istrinya 12 tahun kan belum balik tuh. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau istrinya seperti itu, fakafaratun wahidah, maka ketika terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka yang bayar kifarat itu hanya satu orang. Berarti siapa tuh? Suaminya saja. Istrinya enggak usah. Ya. Walau jama'a balighatan kanat kaffaratan la yuzadu 'alaiha 'ala ar-rajuli wa idza kaffara ajza'a anhu wa an imra'atihi. Kalau misal istrinya juga sudah balik, kalau tadi kan belum balik tuh. Masih anak-anak udah dinikahi. Nah, sekarang istrinya udah balik seperti istri kita. Kita melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Maka kata Imam Syafi'i, ya, la yuzadu 'alaiha 'ala ar-rajul wa idza kaffara ajza'a anhu wa an imra'atihi. Jadi sama saja tuh. Yang bayar kifarat itu tetap adalah suaminya. Kenapa yang bayar kifarat suaminya? Kata Imam Syafi'i, ya kaffara ajza'a anhu wa an imra'atihi. Walaupun yang bayar satu orang kifarat itu sudah masuk di dalamnya istrinya juga. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah disebut min dzikril juz wa iradatil kul. Jadi yang disebut suaminya doang, tapi yang bayar suaminya doang, di dalamnya sudah termasuk istrinya juga dibayarin sama suami. Ya. Jadi besok kalau begitu bayar kifaratnya suaminya saja, istrinya tidak usah. Termasuk juga puasanya. Kalau dia ambil kifarat yang puasa, suaminya aja yang 2 bulan berturut-turut, istrinya nggak usah. Hah? Enggak, orang aturannya begitu. Ayo. Sebulan suami, sebulan istri gitu ya. Nah, makanya itu berat. Karena suami adalah sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Ya, dihindari hal-hal yang seperti itu. Paham tuh? Terus kalau puasa kodok, nih sedikit lagi. Qala Syafi'i wa in jama'a fi qada'i Ramadan aw shaumi kaffaratin aw nadrin faqad afsada saumahu wala kaffarata alaihi walakin yaqdi yauman makana yaumuhu alladzi jama'a fihi.
Kalau misalnya kita puasa qadha nih, atau puasa nazar, atau puasa kifarat, siang harinya kita menggauli istri kita dengan sengaja, maka kagak ada kewajiban bayar kifarat. Nanti gitu, kata Imam Syafi'i. Paham gak nih? Jika puasanya adalah puasa qadha atau puasa kifarat atau puasa nazar, afsada saumahu, maka dianggap puasanya itu hanya rusak saja, batal puasanya, tapi tidak wajib bayar kifarat. Tinggal tuh. Ya. Wala kafarah, tidak wajib bayar kifarat. Lantar ya bayarnya apa tuh? Karena dia udah nggak bayar kifarat nih. Walakin yaqdi yauman makana yaumahu alladzi dama fihi. Yang wajib dibayar itu adalah kodok lagi. Ngerti nggak tuh? Jadi ini dia puasa kodok. Siang harinya dia bergaul dengan istrinya. Kan kalau puasa wajib, puasa Ramadan biasa, tunai wajib bayar kifarat tuh. Ini nggak usah bayar kifarat, cukup dia mengganti puasanya saja di hari berikut. Begitu juga puasa kifarat, begitu juga puasa nazar. Tuh, itu bedanya ya. Kalau puasa Ramadan biasa dengan puasa qadha kalau terjadi hubungan suami. Nyambung. Udah nyambung ya udah tuh, udah jam 6. 6 kurang. Pulang juga nggak ngopi ya. Ngokok kagak, ngopi kagak, ngelonin istri juga kagak. Ya. Ada yang mau ditanya tadi tentang puasa? Kalau mau nanya. Ya. Ada yang mau nanya? Nah, udah. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah pinter semua. Alhamdulillah. Udah nyambung berarti. Nah, berikutnya ini dijelaskan juga dalam kitab ini nih. Ya. Boleh enggak puasa kita kan kadang-kadang kalau puasa sunnah itu suka kita gabung tuh ya dengan puasa qadha misalnya ya. Dengan puasa qadha. Ini nanti kan habis Ramadan ada puasa Syawal. Habis Ramadan ada puasa Syawal. Kemudian ada yang kita tinggal 1 hari misalnya. Qadha itu atau 2 hari. Lalu kita barengin niatnya dengan puasa Syawal. Boleh nggak tuh? Kita kan kadang-kadang gampangin aja ya. Biar dapat dua-duanya. Syawal dapat, terus qadha dapat, begitu. Kagak mau capek. Ya. Ini kata Imam Syafi'i begini, fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawa. Cuma qala al-Asnawi an niyyatahuma mubtilatun. Jadi fala yahsulu itu tidak bisa digabung. Niat puasa qadha dengan niat puasa Syawal nggak bisa digabung. Menurut Imam Syafi'i ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian juga Imam Asnawi juga mengatakan anna niyatahuma mubtilatun. Kalau niatnya itu disatukan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, puasa qadha dengan puasa Syawal, mubtilatun, tidak sah, batal. Ya. Nggak bisa. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa? Kan begitu. Puasa Syawal digabung dengan puasa qadha, kenapa nggak bisa? Karena 2 hal yang berbeda. Puasa qadha adalah puasa wajib, puasa Syawal adalah puasa sunnah.
Nggak bisa itu. Sampai mereka itu mengibaratkan kamalauna wazuhra wasunnatahu. Dia mengibaratkan seperti sholat zuhur dengan sholat sunnah zuhur. Sholat sunnah zuhur itu kan 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dilakukan 4 rakaat ini berani. Sesudah zuhur boleh dilakukan 4 rakaat. Kan sama dengan zuhur ya. Pernah nggak kita melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat? Hah? Yang dalam hadis Rasulullah yang paling bagus itu adalah 4 rakaat. Tapi jangan 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat langsung. 4 rakaat langsung tapi satu kali tahiyat. Kayak orang sholat sunnah taraweh. Taraweh kan kalau yang 4 rakaat satu kali tahiyat. Ya. Pernah nggak sholat zuhur 4 rakaat? Sholat sunnahnya? Kayaknya baru denger nih ya. Disunahkan oleh Rasulullah itu 4 rakaat, tapi sekaligus satu kali tahiyat. Jangan 2 kali. Kalau 2 kali sama dengan sholat zuhur, nggak boleh dia sama. Kalau ditanya yang paling afdol 4 rakaat. Nanti sesudah zuhurnya 4 rakaat lagi, boleh. Asar juga boleh sebelumnya 4 rakaat. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Coba lihat, ada tuh di dalam kitab hadis Bulughul Maram. Hadis itu tentang yang 4 rakaat itu. Kalau 2 rakaat kan banyak ya. Hadis yang 4 rakaat ada tuh dalam kitab Bulughul Maram. Nah, itu nggak boleh tuh walaupun dia 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, qobliyahnya kita gabung dengan sholat zuhur nih, niat satu kali. Kita niat sholat zuhur sekaligus niat sholat sunnah 4 rakaat zuhur. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena zuhur hukumnya wajib, sementara qobliyah dan ba'diyah hukumnya sunnah. Sama kayak tadi. Qadha hukumnya wajib, kemudian syawal hukumnya sunnah. Gak bisa digabung. Tapi memang ada juga yang mengatakan boleh digabung. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu sangat jelas di sini dikatakan fala yahsulu ghairuha ma'aha. Ya, annaniyatahuma mubtilatun. Gak bisa digabung. Jadi lebih baik kita ya puasa Syawal, puasa qadha ya puasa qadha. Gitu ya, namanya ibadah kan semakin banyak kita lakukan, semakin banyak pahala. Nyambung? Dah, ada pertanyaan? Nah, itu. Gantinya bagaimana tuh? Dulu yang dibina-bina tuh. Zaman dulu bandel dia tuh. Terus yang kedua, siapa aja yang boleh ganti dia gitu. Yang boleh diganti dia tuh kategorinya. Iya. Jadi gini, kalau dia lupa, apalagi masih muda, nggak pernah puasa, bandel. Ya, ini kayaknya Pak RT ini. Bandel. Ingatnya sekarang nih udah 50 tahun. Udah 52 tahun baru ingat atau 58 tahun baru mulai sadar gitu. Ya udah, yang kita ingat. Yang kita ingat kita qadha. Yang lupa ya udah kagak ingat mau diapain. Kan kita doang yang tahu kalau puasa ya. Yang lain nggak ada yang tahu dulu kita tinggalin atau tidak, kita doang yang tahu. Yang kita ingat, jangan ditaksir-taksir. Jangan dikira-kira dulu sekian, jangan. Yang kita ingat aja. Yang kita ingat berapa nih, misalnya sekian ratus hari, berarti boleh kita qadha sekian ratus hari. Hah? Cara mengqadhanya
Kalau misalnya kita tinggalkan 60 hari, maka ada cara yang dianjurkan dalam fikih. Boleh dilakukan adalah mufarraqun, boleh dilakukan mutatabi'an. Cara mengkodoknya. Artinya apa? Mufarraqun itu artinya selang-seling. Puasa kodoknya selang-seling. Hari Senin, Selasa puasa kodok, Rabu, Kamis enggak misalnya. Nanti Jumat, Sabtu kodok lagi. Atau seminggu nih kita kodok 3 hari. Ya nanti minggu depan lagi 3 hari. Boleh begitu. Pokoknya diseling-seling. Itu namanya diseling-seling boleh mengkodoknya. Yang kedua, mutatabi'an, boleh mengkodoknya itu terus-terusan. Kalau misalnya 20 hari ya sampai 20 hari itu. Dari hari pertama sampai 20 hari nggak putus-putus, boleh. Ya. Jadi dikasih keringanan tuh. Memang susah juga model kita, malas amat ya. Kan kadang-kadang berat ya puasa kodok. Makanya segera diganti kalau kita ingat. Ya. Terus bayar fidyah, siapa yang bayar fidyah? Banyak itu. Di antaranya yang wajib bayar fidyah orang yang sudah sakit rentan. Ini kan nggak ada yang hamil di sini, saya nyampein itu aja ya. Orang yang udah apa ya? Iya, orang yang udah sakit bener-bener, kemungkinan sembuh sulit, udah bayar fidyah aja dia, nggak usah bayar, nggak usah puasa. Ini misalnya kita punya orang tua, udah tiduran aja, udah. Ya, sakitnya itu udah bertahun-tahun di rumah tiduran aja. Ya, sholat aja agak ribet. Boro-boro mau puasa kan gitu ya. Ditambah udah kagak kenal orang lagi. Tapi masih hidup. Sudah. Masih hidup. Dia udah nggak kenal orang. Pokoknya udah tiduran aja, kan ada yang sakit begitu ya. Nah kalau yang kayak begitu udah nggak ada kewajiban puasa. Lantas bagaimana? Udah cukup bayar fidyah aja tiap hari. Caranya apa? Sama kayak tadi. Ya, bayar fidyah setiap hari itu diberikan kepada masyarakat. Sampai 30 hari kalau puasanya, sampai 30 hari. Berapa satu harinya? Ya kayak tadi, berapa? 1 mud. Ya, 1 liter kurang. Anggaplah 1 liter. Terus ada yang bilang gini, bagaimana kalau fidyahnya nanti digabung aja di akhir 30 liter? Boleh enggak? Boleh. Tapi yang paling afdol itu diserahkan setiap hari. Nggak usah jauh-jauh. Kalau tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin, kasih aja tetangga kita. Kalau ada saudara kita, sepupu kita yang susah banget, kasih aja sepupu kita. Jadi kalau sedekah itu, sebelum orang lain, cek dulu keluarga kita. Ya, keluarga kita tuh, keluarga istri kita kayak keluarga kita kayak cek dulu tuh, ada nggak nih keluarga kita yang benar-benar susah? Ya, nah sebelum kita kasih orang lain, kasih aja udah ke keluarga kita tuh yang benar-benar susah. Nanti kalau istri kita ada yang benar-benar susah juga keluarganya, keluarga kita nggak ada, dari istri ada yang benar-benar susah, kasih keluarga dari istri. Kalau keluarga kita, keluarga istri udah nggak ada yang benar-benar susah, baru kasih orang lain gitu. Tuh fidyah ya. Kalau misalnya orang yang sudah tidak mampu memungkinkan sembuh dari sakit. Tapi kalau sakitnya mungkin sembuh nggak usah bayar fidyah. Ini kan ente kadang-kadang ringanin. Gue sakit ini. Bayar fidyah aja, fidyah kagak bisa begitu. Bayar fidyah nggak bisa itu kayak gitu. Ya. Apalagi kalau cuma sakitnya pilek, bisul kagak bisa itu. Mencret ya kagak bisa itu. Ya. Pokoknya bayar fidyah itu yang sudah tidak memungkinkan sembuh penyakitnya dan dia sudah tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Kayak orang tua kita udah yang sakit nggak bisa ngapa-ngapain.
puasa udah nggak bisa, itu wajib bayar fidyah. Ya. Siapa yang bayarin fidyah? Kan gitu ya. Kalau orang tua kita nggak ada uangnya, nggak ada uang untuk beli beras, anaknya, anaknya yang bayarin. Ya. Tuh. Tapi kalau orang tua kita masih punya harta, dia punya kontrakan, itu sangat bagus. Kalau dari hasil kontrakannya itu digunakan untuk bayar fidyah. Ente mah tempat, ente mah orang tua udah begitu kontrakannya banyak, nyumpain aja. Buru-buru dah. Buru-buru. Ya, jangan. Ya. Tuh. Kemudian ya, yang berikutnya adalah perempuan. Perempuan yang menyusui. Ya. Iya. Perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui ada kekhawatiran misalnya. Nih, pertama ya. Pertama kalau dia khawatir menyusui dengan sebab anaknya itu jadi timbul penyakit dan lain sebagainya, ya kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, apanya? Iya, entar. Makanya orang kalau sering nyusu giginya ompong. Banyak ompong. Tapi dia masih utuh loh. Kuat. Nah, pertama ya, kalau misalnya kayak tadi tuh ya, dia takut nih istri anaknya ini kalau dia lagi hamil nih. Kalau lagi hamil, kandungan, takut nanti terpengaruh dengan kondisi kandungannya. Ya, kandungannya boleh dia batalkan puasanya. Ya, tapi dengan catatan bukan ukuran kita. Ini kadang-kadang kan ukuran kita. Boleh kita ukuran kita tapi dibantu dengan kondisi medis. Biar nanti bisa dicek. Karena kata Allah kan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kandungan kan urusan medis. Kata dokter nggak usah puasa. Ya, karena kandung pengaruh kepada anak ini nanti luar biasa. Itu ada dua tuh. Kalau kondisinya seperti itu. Satu, ya kalau Imam Malik mengatakan dia meninggalkan puasa, puasanya nanti dikodok. Tapi dia juga harus membayar fidyah. Ya, dia harus membayar fidyah. Kalau memang dikhawatirkan. Kalau dia tidak khawatir dengan kandungannya, menurut dokter tidak ganggu kesehatan, tapi adalah terganggu ibunya takut dan khawatir, maka puasanya boleh dibatalkan, tetapi tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqadha puasanya saja. Kalau kekhawatirannya dua, ibunya juga takut berbahaya, anaknya juga takut berbahaya, berarti qadha juga, kemudian fidyah juga. Ya. Nah ini makanya harus dicek menurut kesehatan. Ya. Kalau nggak khawatir dengan kandungannya, hanya khawatir ke ibunya saja, puasanya ditinggalkan, cukup membayar qadha saja. Itu ya. Paham? Tapi secara tentang itu afdol buat seseorang yang biasa menjalankan puasa Syawal, sehari kan terus puasa lagi hari, tapi di awal puasa misalnya punya libur atau
Boleh. Syawal itu kan kalau dalam hadis Rasulullah, berpuasalah kamu 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu adalah setelah lepas dari Ramadan. Artinya apa? Nggak mesti kodok dulu. Karena kodok itu kan waktunya tidak ditentukan. Ya, kalau kodok waktunya tidak ditentukan kapan saja. Maka kalau Syawal itu kena hanya bulan Syawal doang, ya, maka segerakan habis Ramadan selesai, Idul Fitri selesai. Kalau Idul Fitri jangan, haram hukumnya. Tanggal 1 Syawal itu nggak boleh puasa. Ya, haram hukumnya. Nah, nanti setelah itu boleh puasa. Syawal aja dulu. Kodonya nanti belakangan nggak apa-apa. Kodok setelah bulan Syawal selesai boleh. Bulan Sya'ban pun juga kodok masih boleh. Ya, asal jangan kodonya sebulan lah kejar Ramadan. Jadi kalau seminggu kita tahun lalu, kemudian Sya'ban kemarin baru kita bayar, boleh. Ya, jadi kapan aja dia boleh waktunya. Ya, untuk kodok itu tidak mesti habis Ramadan selesai, yang kita tinggalkan itu selesai langsung kita kodok. Ya, kodok dulu baru Syawal, nggak mesti begitu. Ya, yang paling afdol begitu selesai Idul Fitri maka sambung dengan Syawal. Itu yang paling afdol. Sambung dengan Syawal, kodonya belakangan. Cukup ya? Paham nggak tuh? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.